Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Jadi aku baru aja rilis Arduino MTS Natura Arduino App API untuk public. Jadi dengan API public ini kamu bisa mendapatkan informasi Arduino App kamu dan juga Arduino App sensor dan juga data sensor kamu menggunakan API public ini. Nah, caranya gimana? Caranya masuk ke URL servernya. URL servernya adalah mts technonatura server.herokuapp.com. Lalu kalau masuk ke URL ini maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu bagaimana kamu caranya mendapatkan Arduino App kamu menggunakan API public ini? Caranya kamu masuk ke root API/get Arduino App, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, app not found karena kita belum memasukkan app ID-nya. Nah, untuk memasukkan app ID-nya kamu bisa masukkan query app ID sama dengan app not found. App not found karena app ID-nya salah, invalid. Nah, cara mendapatkan app ID-nya kamu bisa masuk ke MTS Natura dashboard, lalu ke Arduino App, lalu masuk ke aplikasi kamu. Ini adalah app ID-nya. App ID, oke, found. Oke. Jadi ini tampilannya, ada message, I found, ada statusnya ini bisa error, bisa warning, bisa success. Lalu ada informasi app-nya di key app. Lalu ada tokennya ini string kosong karena token ini bersifat pribadi ya. Lalu sensors, jadi di dalam array ini adalah sensor ID-nya, lalu subscribe, ini adalah fitur mendatang, lalu ID-nya, lalu name, lalu deskripsi, lalu user ID-nya. Nah, untuk mendapatkan sensornya kamu bisa masuk ke root API get sensor. Sebentar, saya lupa. Oh ya, get sensor. Get sensor. Nah, untuk mendapatkan sensor ID-nya kamu bisa copy di sini atau masuk ke dashboard, lalu buka sensor kamu, lalu ini adalah ID-nya. Oke. Untuk mendapatkan informasi sensornya kamu bisa masuk ke root /API/get sensor, lalu masukkan query sensor ID. Sensor not found karena sensor ID-nya salah, lalu kita akan paste sensor ID yang sudah kita copy. Oke, jadi di sini ada message dan status sama seperti get Arduino App. Nah, lalu ini ada ID-nya, sensor ID, lalu ada name, lalu ada own, user ID, lalu ada app ID, lalu data. Nah, datanya ini ada ID-nya, lalu ada datanya ini numerik, bisa float, bisa integer. Lalu ada date. Nah, date-nya ini maksudnya adalah kapan data ini dimasukkan. Nah, ini adalah angka, mungkin bisa kalian tebak, ini adalah Unix time. Jadi kalau misalnya kita masuk ke web console lalu masukkan Unix time ke dalam date function, maka akan tampilan seperti ini. Moon, June, Siwan, bla bla bla. Jadi ini pada waktu ini saya memasukkan API. Nah, lalu saya juga rilis GraphQL API. Nah, caranya gimana? Kamu masuk ke GraphQL sama ke servernya, ke server URL herokuapp.com, lalu GraphQL.
Nah, lalu kamu bisa masuk ke docs-nya. Ada dua function, get Arduino app dan get Arduino app sensor. Nah, jadi di sini get Arduino pertama, kita akan mendapatkan get Arduino app-nya. Nah, seperti yang ada di docs, kita perlu memasukkan function get Arduino app, lalu FID-nya, masukkan FID di sini, lalu masukkan data apa yang ingin kamu dapatkan. Misal aku ingin mendapatkan message, lalu akan tampil data message, hanya data message tanpa data lainnya. Misal saya ingin mendapatkan Arduino app dengan app ID ini, berikut ini, lalu app found. Lalu misal kamu ingin mendapatkan data app-nya, lalu name, misal kamu ingin mendapatkan app name-nya dan app sensors. Oke, ketemu. Nah, GraphQL ini fleksibel karena ya sepertinya karena kamu bisa milih data apa yang ingin kamu dapatkan. Oke, lalu bagaimana kamu caranya bisa mendapatkan Arduino app sensornya? Caranya gampang, kamu bisa lihat ke docs, lalu function get Arduino app sensor, query command. Lalu di sini requires sensor ID. Sensor ID, masukkan sensor ID-nya, lalu masukkan data apa yang ingin kamu dapatkan. Misal kamu ingin mendapatkan data message, lalu juga data sensor, lalu sensor, lalu ada data array yang di dalamnya adalah objek. Lalu misal masukkan kamu ingin mendapatkan data dan date. Oke. Karena sensor ID-nya valid, maka pasti muncul tampilan seperti ini. Lalu untuk mendapatkan sensor ID-nya, kamu bisa mendapatkan dari sini. Nih. Lalu masukkan ke sini. Oh ya, salah. Masuk ke sini. Oke. Date. Seperti yang udah saya katakan, date-nya ini adalah Unix time. Kamu bisa konversi string ini ke integer. Oh ya, kamu juga bisa mendapatkan sensor ID-nya dengan masuk ke halaman sensor di Arduino app kamu, lalu sensor ID-nya ada di sini atau di sini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.